Oke, teman-teman, kita urus Indre yang sebentar sakit dari kecil. Nih, pintar nih. Tapi kalau nasi apa? Dia sudah nulis itu. Bentar mau makan ya? Oke, jadi kita berdoa bersama dengan Indri hari ini. Kami dari Persekutuan Doa ini berkunjungan ke Indri. Kasih sedikit. Operator. Askis pinaan. Pas. Jadi kami bersama dengan Indri ya. Indri hari ini. Kami tidak tahu kalau orang sakit selama ini ada di sini. Bersama nenek dan Mam Bruno, mari kita sembahyang ke sini. Kasih adik-adik, kakak itu suka. Hah? Anda terlalu bersih, tapi dia butuh plastik. Kalau di rumah buang-buang sampah. Wah, yang so bersih pada di rumah buang-buang sampah. Sebentar mau nonton film ya. Nanti orang lain nonton Indri, terus Indri nonton itu cerita Alkitab di Kejadian tentang siapa? Sadrak, Mesak dan Abednego. Yang waktu itu mereka ini singa datang usir mereka untuk keluar. Nom bilang tidak, kami tetap di dalam. Terus api bakar mereka juga, mereka tetap selamat. Mereka 3 orang, mereka pelayan Tuhan. Sama dengan kita sekarang, kita berapa orang? Kita 5 orang, kan? Bagaimana, Nol? Kasih kakak, dia kalau suka, kasih. Kasih nanti ada yang kuat. Kasih kakak. Amin. Ya, oke. Kita angkat satu pujiannya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu siang hari ini Bapa. Mau masuk nanti mengganggu, ada pinggir jalan. Bersama anakmu Indri, tetangga di depan SMK Negeri 1 Kota Tamalaka di sini Bapa, yang sudah lama mengalami penderitaan sakit, sudah umur 10 tahun anakmu ini punya lumpuh kan? Namanya apa? Lumpuh kan? Stroke ringan lah begitu ya. Stroke ringan dan juga tidak bisa omong karena bisu sejak lahir dari dalam keluarga di tempat ini Bapak. Mana? Tolong mama dulu. Tutup pintu, masuk, tutup pintu. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Siang hari ini Mama dari Indri tidak ada Bapak. Tapi kami berdoa Tuhan. Bungkus bela kami semua. Hamba bersama Abraham, Deborah, Yohanes, Wahyu. Segala urusan tanggung jawab kami di sekolah di rumah. Hansel. Bungkus bala kami semua pada saat ini Bapak. Bapak bersama anak dan juga rumah tangganya Tuhan. Mama
istri bersama suami dan anak dan Tuhan untuk segala kami semua. Bahkan Abraham, Deborah dan Wahyu adik-adik di dalam nama Yesus Tuhan. Masuk ke pintu itu pun. Dalam nama Yesus Tuhan, saat ini kami berdoa, lepaskan, bebaskan kami Bapa sebelum kami mendoakan anakmu ini, sekiranya Tuhan sudah lebih dahulu berada dalam rumah tangga sini dan lebih mengetahui keadaan keluar dari tempat ini Bapa. Roh Kudus menjamah dan memberkati mereka Tuhan. Roh Kudus akan tinggal bersama mereka Bapa. Dalam nama Yesus, mari Tuhan, Engkau menjamah anakmu ini pada saat ini Bapa. Segala kuasa setan yang duduk di kepala anakmu bagian belakang sampai kaki tangan anakmu di dalam nama Yesus. Bungkus bela kami semua, kami ikat, kami hancur, patahkan kuasa. Dalam nama Yesus ada singa besar yang sebentar ini mengaum dalam rumah ini, mengusir anak ini tidak boleh berada di sini dan mengusir anak ini harus keluar dan jalan. Dan jalan ke sana kemari dan tidak tahu arah kemana Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, ya Allah ya Tuhan, singa ini berasal dari mana Tuhan? Engkau boleh dapat mengusir dan menjauhkan singa ini Bapa. Sehingga bukan dia yang ada di sini dan anak ini keluar jalan, tetapi sebaliknya ini boleh tinggal tenang. Dan jika ada sakit penyakit Tuhan menjamah, bagian mulut anakmu agar bisa berbicara, bahkan hati suaranya, lidahnya Tuhan, luruskan lidahnya. Berikan fasih berbicara, supaya anakmu bisa berbicara. Juga kaki tangan anakmu yang diikat oleh singa ini boleh dapat dilepaskan, dibebaskan. Adapun singa ini diikat dengan kain tenun, dan singa ini bisa membuat tumpu anak Tuhan. Dan berdoa di dalam nama Yesus, dari mana datangnya kain tenun ini Bapa, kami perintahkan di dalam nama Yesus, saya engkau setan tenun ini, kain yang ikat di lutut anakmu ini sebelah kiri sehingga anakmu tidak bisa jalan. Dan sekiranya Tuhan, jika Allah berkenan kami akan pelayanan selanjutnya dan pelayanan kelanjutan dalam rumah tangga ini, agar Tuhan menunjukkan siapa yang mengikat anak muda yang kain tenun. Kami perintahkan di dalam nama Yesus di siang hari ini, keluar, bebaskan dia dari ikatan kuasa, agar anakmu mampu, anakmu bisa berjalan, bisa tegak, lurus dan berjalan. Jadi teman-teman sudah tahu, singa dikasih selendang kecil untuk ikat ini di tempat kiri, supaya dia tidak bisa jalan. Dan Tuhan bilang dia bisa akan jalan, dia bisa. Memang dia bisa, tapi dia belum lancar toh. Setelah kalau kain tenun itu dilepaskan ke Tuhan, maka dia bisa jalan sendiri, sudah tidak terlalu mengharapkan orang lain. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, lepaskan, bebaskan, jamah dan memberkati anak-anak. Sekiranya Tuhan, karena Mama tidak ada sehingga kami tidak bisa tanya tentang berita Tuhan, tapi nanti akan ada pelayanan selanjutnya Tuhan. Tetap. Jadi teman-teman sudah tetap sudah tetapkan Tuhan sudah tetapkan. Memang Tuhan tentukan hal ini. Kita mau coba cari jalan supaya kita bebas dari maksud saya tadi kalau sudah ibadat siang sore supaya saya macam capek begitu ya, tapi sekarang tidak bisa. Jam 4, jam 5 dia tetap kita kesini. Dalam nama Yesus Tuhan, jamah, lepaskan, bebaskan, luruskan lutut anakmu ini. Jika Allah memutuskan, maka Tuhan sendiri akan berbicara kepada mereka. Lepaskan, bebaskan, dan segera diberikan Sabtu. Ini kan besok. Tapi ini Mama belum ada.
Walaupun Tuhan bilang seperti itu, tergantung Tuhan manusia. Terima kasih Bapak dan berdoa pada saat ini. Mari Tuhan sudah menunjukkan firman, mari Tuhan jelaskan firman di mana Tuhan. Di sini, di jalan memang. Mama tidak bisa lihat setan, ini kalau ada yang mengganggu. Tolong aku duduk di pinggir sudah. Itu pemirsa yang nonton itu minta maaf, minta ampun sudah. Ini kan banyak yang nonton ini dulu. Jadi kalau saya tidak konsen kiri kanan tidak bisa teman-teman yang nonton, minta maaf. Begitu memang saya konsen kiri kanan supaya berjalan kembali. Terima kasih Tuhan. Jaga dan memberkati anak Tuhan. Sehingga nanti akan ada pelayanan selanjutnya. Semuanya boleh terjadi di dalam nama anak dan Roh Kudus. Jadi kita tepat waktu. Memang saya ngomongin saya yang itu berdosa. Jadi Tuhan tahu bisa kalau jatuh. Tuhan akan beri waktu untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Darah Yesus. Terima kasih Bapak. Datangkan firman Allah. Filipi pasal 3 6 sampai 8. Amin. Masih begini. Mari dulu dan mama sini Papa. Lona. Di pendiri. Di pendiri. Tolong baca itu. Filipi pasal 3. Lona, sore katanya jam 4 kan dapat pelayanan. Kita tadi mau sengaja alpakadiro kan. Aku datang siang supaya sore lolo. Tapi ternyata tadi Tuhan bilang sore kan. Entah mama pulang jam berapa. Saya kenal nanti. Sore kami kembali sini. Ya, timbul alis mata. Jadi ini kawan-kawan dia punya alis mata ini seperti apa nih? Seperti asli. Aslinya. Seperti di apa nih? Dicabut. Rapi sekali. Lurus dari sini ke sini. Tapi ini asli. Air. Kotoran. Sabahan. Sudah mulai tahu kebersihan. Kata Indri main ini. Tamkan So padahal di rumah kan pun sampai tugasnya sudah tahun yang lalu tuh ada terus. Karena apa sih? Duduk diam. Kenapa dia ada? Kenapa ya dari kemarin dia ada buat saya gitu. Malas yang lebih dari batas. Anak ini tadi apa? Filipis. Efesus, Galatia, Efesus, Filipis. Filipis 3 sampai 8. Enam engko 7 manusia dan kebenaran yang sejak tentang kegiatan aku dengan menganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak percaya. Supaya mata terang. Soalnya Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang keungkapan kalau kasih tahu satu tidak ini kata sudah mata tidak bisa. Kasih kata ini sana. Kasih itu. Islam kan?
kemarahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Mat. Terusan, maaf sudah. Jadi baik kebenaran yang sejati. Filipi pasal 3:6-8 ya kawan-kawan yang nonton, ambil Alkitab dan lihat, pastikan. Jadi di sini judulnya kebenaran yang sejati. Tinggal kita lihat jati itu, ini mungkin jati. Jadi jati itu keras ya, kuat, tabah, keras, jati. Contohnya saya pun babi di rumah yang 3-4 tahun lalu yang saya sampai dan dibuat, itu sampai sekarang masih bagus nah. Itu jati, entahlah bisa 10 tahun itu dia masih kuat. Padahal jati yang diambil oleh Bapak di kebun belakang Bapak Mira sana, dia diangkut buat karena babi sampai hari ini dia aku masih ada. Fantastis saja kalau lemari yang jati itu mahal. Nah, kebenaran yang sejati itu kita hanya bisa dapat di Alkitab ya, di setiap agama, di setiap kitab suci. Kebenaran yang sejati itu benar-benar yang terjadi. Tidak bisa benar yang pura-pura. Ada orang yang membenarkan yang salah menjadi benar, yang benar jadi salah. Tapi kebenaran yang ada di Efesus ini adalah yang benar-benar terjadi. Nah, di Filipi. Jadi tidak bisa dikarang, tidak bisa kita pura-pura, tidak bisa kita apa, tapi dia asli. Dia benar-benar terjadi. Nah, kalau kita mau cari kebenaran yang sejati, hanya bisa didapat dari Tuhan, tidak ada di tempat lain. Karena kalau kita cari di manusia, sehari ini omong lain, besok omong lain, lusa omong lain. Tapi kebenaran yang ada dalam Filipi ini adalah akan terjadi betul. Nah, tadi dalam pelayanan kepada Indri, Tuhan menunjukkan seekor singa besar. Singa ini bukan di film ya, tapi singa itu kalau teman-teman bisa penglihatan juga pasti ngeri juga lihat singa. Dia warnanya belang-belang seperti ganja, tapi dia itu dasarnya merah muda. Kalau tadi itu orange coklat sedikit kayak. Pokoknya agak orange sedikit. Ya agak dua sedikit kayak baju. Dia berdiri di Indri punya persis kayak di tempat Indri atau ke sana. Dia mengaung, dia mau gigit ini anak ini. Dia usir, bukan dia mau gigit. Dia maunya Indri keluar biar dia yang tinggal sini. Terus tiba-tiba saya tanya kenapa sih bisa ada singa yang usir ini anak, bukannya singa yang di keluar, tapi dia usir ini anak baru dia mau tinggal di dalam. Tiba-tiba nampak lagi apa nih? Dipikir permainan. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi apa namanya? Dia usirin anak supaya keluar. Sebentar lagi dia taruh ini apa? Dia berubah seorang laki-laki baru seorang laki-laki kemudian ikat Indri pada lutut sebelah pakai selendang kecil yang tenun itu baru dia bilang kau bisa jalan. Padahal sebenarnya anak bisa jalan, dia bisa jalan. Coba awal-awal dulu sebelum apa bisa jalan cepat. Tapi bagaimana kita akan mengeluarkan singa itu? Makanya Tuhan bilang sore kalian harus kembali cepat jam 4 karena orang jam 4 nanti saya bilang singa di Bruno situ langsung ikut pelayanan ke sini. Ya pelayanan itu Pak itu lebih baik di sini karena dia pun jam tepat dengan jam ini, jam pelayanan. Sampai di Bruno arahkan ke sini. Kan saya itu kan terlambat tetap saya datang sedikit lagi. Tunggu di sini biar itu Pak dia sudah didapat doakan, dia ikut mendoakan teman-teman di sini lagi supaya dia bisa urut juga dengan. Jadi kalau ditanya bilang bilang kita sama satu kelompok, kita sama yang kita didoakan kita sama-sama bukan orang lain juga teman doa sendiri di sini.
kita belajar untuk benar-benar sejahat. Sebab kalau ada itu singa, mama-mama di sini tidak tahu kalau ada itu singa. Tidak tahu kalau ada itu laki-laki. Tadi saya lihat siapa, saya baru pulang, mau kasih tahu saya siapa itu laki-laki. Dia disuruh singa untuk ikat ikat. Jadi kalau siapa yang hidup tidak takut kepada Tuhan, dia disuruh setan untuk ikat orang dengan suangki apa, orang ikut. Orang lebih takut kepada setan pada manusia. Jadi setan masuk di hatinya orang untuk pakai kain ikat orang. Itu. Setiap kita buat jahat pasti berasal dari setan. Setiap perbuatan jahat, pikiran kita yang kotor, pikiran kita yang jahat untuk musuh dengan orang lain, itu berasal dari setan. Setan perintah kita. Kenapa tidak perintah orang? Harus kita, karena kita lemah dong. Kita tidak ada ibadah, kita tidak gereja lagi, kita tidak kasih persembahan, tidak kasih dia. Datang kita lemah. Iblis dia bilang, lebih baik saya pakai mampu besar. Yang hari itu sebetulnya waktu muda, dia tidak marah itu anak datang. Dia lihat celah tuh. Itu contoh, tapi kalau benar, lagi. Benar, dan ini namanya anak melawan di jam-jam doang. Habis itu, dia lihat Abraham yang sudah tidak mampu atasi Abraham. Hai, aku berdua masa. Boleh itu berapa anak bro? Iya, karena apa firman Tuhan? Balok di mata kita tidak bisa kita angkat sendiri, kecuali orang lain. Lalu Mama Bruna masuk kotoran sedikit, itu Mama tiup dulu. Sama dengan kita. Jadi biarkan hamba Tuhan lain yang urus Abraham. Biarkan hamba Tuhan lain yang urus Yansen. Nah sekarang ini yang punya anak Yansennya di Mama Bruna. Ya, biarkan Tuhan yang anak. Mungkin Mama Bruna bilang, mau langsung Yansen. Mungkin. Namanya itu tempat mereka ini yang punya anak begini. Orang terlalu baik dengan kita. Tapi ya tidak tahu ya. Namanya ya. Mama itu tidak pernah panggil, kita juga suruh biarkan saja. Nanti anak apalagi di situ tempat dapat wifi tuh. Ya. Pokoknya ada semua lah. Semua di situ, apalagi anak-anak makan tidak mungkin dia makan. Dia pikir sesukinya kan. Tapi syukur dia ikut bantu. Ini anak kesemakan saja. Ya, namanya Rezeki menambah. jadi begitu baru di situ kalau tertolong kan dapat kerja tugas saya dia kerja buku tadi. Baru kalau di sana hanya Tapi kerja tugas sampai mata di mata. nonton. Ya itu penting Untuk mau semua. fokus, mau tulis semua itu tugas itu. Jadi memang mama seperti saya. Ram itu ambil everything bayar di bawah sekolah sana bawa di penjaga semua. Di rumah di pos. Tapi saya bilang saya sudah tidak. Karena apa? Kita balok di mata kita tidak bisa. Besar itu balok. Artinya beban itu besar sekali. Biarkan orang lain yang dapat lihat di mata kita. Jangan heran kalau orang bilang, dia berdoa setiap hari, lihat coba lihat dia mengajak terlambat terus setiap hari. Begitu sudah, karena orang yang lihat kita bisa dapat lihat. Kalau kita lihat begini kita baik semua gitu. Kita lihat woi saya baik. Bisa saja yang kena sedikit. Kalau Mam Rora lihat baik. Tapi kalau Mam Seli lihat Mam Rora pasti orang lain bisa lihat kita tidak bisa lihat. Kenapa? Kalau kita besar, kalau kita sangat berat. Beban. Menghadapi suami berat, mesti orang lain yang datang doa. Meskipun kita seorang pendoa, saya sendiri ini. Saya pulang sebentar saya minta pertolongan doa dari teman-teman lain. Kenapa? Kita saling mendoakan di dunia. Tidak ada yang bilang super. Jadi oleh karena teman-teman di sini sudah mendapatkan pengobatan, penanganan, tapi tiba-tiba saja ada program doa yang bergiliran. Seperti itu. Tapi kalau dibilang besok pergi, itu nyari kita harus keluar dari situ. Kita harus keluar. Habis itu jangan pakai instan, karena sesuatu yang instan itu tidak baik. Kalau teman-teman dari apa nih dari doa bagaimana itu taruh balur obat atau batang hati ayam langsung mungkin ada langsung ada kesimpulan atau apa. Kalau proses doa ini dia pelan-pelan sehingga teliti. Dia tidak bisa bilang langsung jadi tapi orang tidak turun memang. Kalau doa kita doakan kita usir setannya keluar
tempo pelan-pelan tempo jauh lebih baik daripada kalau obat sakit sebentar pulang sembuh siapa diskusi singanya tetap ada besok datang lagi obat cahaya berarti ayam 10 kali Tidak habis makan daging ayam mah. sebentar Dia minta bakar, karena apa tambah lagi. tidak dikeluarkan istilahnya akar kayunya masih ada dia akan tumbuh lagi. Nah makanya segala sesuatu yang instan itu tidak begitu ya boleh bisa contohnya mie itu ada air panas jadi tapi kalau goreng ikan lama sekali cuma dokter larang lagi itu mie yang instan kalau suka terlaluan lambung berarti yang instan itu kadang tidak membawa sehat. Teman-teman harus melalui tahap proses kita pun pelayanan ini kita cari kita sudah datang sore woi ngobrolnya jam 3 kali tapi besok lah dia bilang tahu besok dokter dia bilang tapi singa ini menunggu kita tadi kita Tuhan tidak bilang pergi ya memang Bruno memang sini kamu belas itu singa ambil oh ya kita pergi ada singa yang setap kita datang di ibu kita tidak ketahuan apa tadi kita ngomong bisa sampai sini baru dia bilang singa kamu sudah terlanjur datang tidak mungkin jadi itu adalah pelayanan kita harus lakukan siapa tahu nanti kita punya anak dia bisa jalan seperti itu dia tidak perlu tekun dia bobo sendiri nanti kita kan ada sekolah juga SLB yang bisa yang anak-anak seperti ini ada di mana ya? Ada di Karuni. Ini jauh sekali kecuali daun dikasih asrama tidak ada suster Iya tuh memang ada apa sana. Tidak ada serang. kecuali kita rela Tapi dia pernah kasih mas. baru dia Yang tidak pas waktu satu dia tuh mama sempat kepikiran tuh dia ternyaman di sana sampai dia berat badan turun. mama harus tenang sebenarnya karena Di hari pas mama ada sakit. Tiba-tiba tidak mau jalan sembarang. salah oh jangan nanti kalau Hah? Malas dia bilang dia mau turun. mama oh jangan kalau dua-dua sama sakit tidak boleh Iya sakit. makanya waktu itu kan ini kan tinggal di sana tuh. Habis Sama dia pas sakit, waktu dia mamanya pikir sembuh. masuk kan. berapa lama dia di sana Dia cuma berapa hari saja. oh Kan mama kepikiran terus tuh tadi pas yang badan pulang mama nangis. tapi saya sangat percaya itu sudah pada mereka urus asrama Di situ tidak ada suster. Oh tidak iya tapi ada pengasuh toh Ada tapi dong kayak macam tidak terlalu apa. oh kalau bukan suster jangan saya kurang percaya tanah Indri pulang dengan keadaan kaki luka, badan turun dan berat badan. jangan kalau begitu kecuali ada suster bukan dia urus tapi dia pimpinan karyawan toh apa nanti Tugas makanan yang tidak cocok dengan dia. tapi ada teman yang sama sakitnya sama seperti itu khusus harus ambil orang yang punya hati dalam urus mungkin harus ada hati kalau cuma sekedar cari gaji Iya. ya tidak urus yang baik sudah kan ini dong tempat penitipan kan waktu masih kecil sampai sekolah saya titip mereka tuh urus loh, kita datang bawa naik foto karena buru-buru itu pulang dong supaya pakai bedak supaya ganti baju mau mana kalau tidak bawa baju ganti Iya betul. harus bawa baju ganti Sama bedak dengan rumah saya waktu itu. penitipan itu suster yang urus sendiri rapi bersih tapi kalau di sana mungkin bisa pasti ada suster jadi maksudnya dorang terurus dan baik kalau sekolah seperti itu tepat waktu makan tepat ada jam bermain Ada jam-jam bermain. Ada jam makan. seperti PAUD jam begitu tidur. tapi ya begitu sih mungkin kalau tidak ditangani oleh suster biar lebih baik dari rumah kan lebih diperhatikan urus sendiri lebih aman sambil kita doakan nanti besok atau sebentar kasmani dia bersih-bersih biar mama Bram ini apa minyak kelapa minyak kelapa itu bukan Tuhan yang perintah tapi itu minyak kelapa itu obat ini saya kena tusuk paku kemarin saya taruh 2 kali habis kali ini wahyu pintu belakang itu jatuh pintu belakang begitu jatuh di kepala saya langsung ambil minyak wah saya sukin susah keluar darah lewat hidung tidak tahu luka di mana saya ambil minyak saya kasih mandi sudah
Tidak apa sudah. Kemarin dia jatuh begini, hidung keluar nah, minyak tidak ada. Jadi dia bisa meluruskan. Nah pernah ada orang yang datang ke jagung 2 biji toh, sudah masuk tumbuh di sini. Oh, Kan dia ini main jagung, masuk tumbuh masuk lama dia tumbuh. Makin hari makin sakit di muka panas. Dia begini masuk terus, akhirnya apa sudah tiba-tiba daun keluar lewat bawah. Tuhan Yesus sampai di otak itu jagung, nah, dia akar sepanjang itu. Apa sudah mereka datang sembahyang, terus habis itu saya selang sembahyang, pasti dia keluar, saya lihat dia dalam keluar, terus dengan cara apa? Saya kasih tahu sudah ambil minyak kelapa nih, coba kamu baru kamu coba keluar kembali jalan dengan apa? Saya suruh bawa ke dokter karena takutnya ada sisa kotoran atau ada 2-3 biji. iya. Nah begitu ya kesaksian teman-teman. Masuk lewat lubang 2 ini. Hoi. Kemana gitu? Ini memiliki dia sendiri sini sampai di jagung tumbuh panjang lagi. Operasi. Mungkin anak yang adil itu yang pertama. Jadi waktu orang datang minta doa, saya cepat-cepat pikirin minyak yang licin, non dia bawa keluar yang sampah. Hai itu. Memang. Jadi kita coba doa, kemudian kita terapi, kita coba doakan minyak kelapa muda terus apa itu kasih lurus badan ya sampai tahu itu Tuhan keluarkan itu singa dengan itu orang yang tadi dia dulu diikat dia tidak ikat kuat dia cuma ikat begini saja diikat tidak double 1 kali tapi kan namanya setan kita tahu sebentar doa ini jangan sampai masih banyak berita Tuhan tapi kalian tidur aman tidak ada masalah. Itu hari yang yang kapan hari itu? Kemarin kalau salah tuh, kemarin dulu. Itu kan sakit attendance. Yang kamar di mana? Sini tuh. Ini kalau saya tidak minat tadi tidur di satu kamar. Yang malam pertama kita tadi di kamar. Oh, kamar Jadi tuh yang malam kedua kan saya tidur di belakang gitu. Saya tidur di situ itu sakit attendance ulang lagi. Oh iya. Sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya nanti ada apa. Soalnya biasanya banyak. Jadi kebenaran sejati seperti itu kita akan tutup doa dan sebentar kalian cuma berteman tidak lengkap dengan Tuhan. Kalian sudah akrab, sudah bagus, saling baku tolong itu sudah bagus. Kenapa kamu tidak saling melayani? Biar lebih lengkap lagi kalian kumpul. Sehingga mungkin saya orang dari tempat lain Tuhan bawa. Bukan karena saya datang, tapi Tuhan yang datang. Tuhan datang lewat kita. Mungkin kalian sudah berpelayanan semua, pasti saya dapat SKP lagi tempat lain. Karena setiap kali pindah, setiap kali saya berada di satu tempat ada maksud Tuhan. Di Korea itu hampir dari ujung ke ujung itu sudah dapat pelayanan. Jadi selamatkan itu anak muda yang hamil di saat ujian, yang mau kawin orang-orang tua. Saya jaga dengan stop. Saya bilang, rumah tangga itu berat. Anak muda susu berat. Jadi begitu. Jadi pernah juga ada anak yang meminum serat, polaris. Siap memang ditutup botol, tinggal dia air. Kemudian dia, kenapa hidup dia suka sembunyi? Kenapa hari ada satu sloki? Langsung feeling tuh. Bila sekolah langsung makan. Saya sampai sana saya bilang, Romi apa kabar baik mama? Romi ada simpan sesuatu. Tidak. Coba ingat tuh. Tidak apa saya simpan. Apa saja coba kau ingat tadi. Malam kau simpan apa? Apa yang kau simpan itu kau ambil. Maka dia ambil so ini satu vlog ini. Saya suruh anak ini. Saya takutnya dia ambil langsung minum tuh. Dia duduk di situ baru itu Mama Tiri. Mama Tiri adik mama sekarang. Mamanya sudah meninggal. Bapak kawin ulang terus dia minta uang sekolah tau. Bapak bilang, hei Romi kalau memang kau tidak ada uang keluar kau kawin sudah. Maka dia bilang, Papa kenapa suruh saya kawin? Mereka saya minum itu lagi. Jadi dia siap hampir dia minum. Sampai sana ke sama dia Mama Tiri. Dia bilang, kamu yang siapa yang suruh kamu kawin jadi bapak? Dia bapak yang minta saya kawin dia mau untuk urus domi. Urus domi kenapa domi cari mau minum ini apa?
Oh tidak mama, biar sekarang nanti saya tidak marah-marah dulu lagi. Jadi aman. Jadi ketika di sana orang banyak diselamatkan, kita tidak tahu di sekitar sini, pasti kalau terjadi orang diselamatkan, tiba-tiba dong bilang, sekarang kemana? Hamba Tuhan itu ada maksud. Ditempatkan di satu tempat untuk menerangi banyak orang di situ. Setelah itu, SK dicari. Hamba Tuhan dihibur dengan dikasih SK. Kalau tidak dikasih SK, mau siapa juga pindah sana sini. SK ini sulit dipindahkan, kecuali dipindah sendiri. Mau tidak mau harus. Jadi begitu ya. Baik, kita tutup. Terima kasih Bapak. Kami datang berdoa dan mengucap syukur atas pelayanan dari awal sampai selesai. Sore akan dilanjutkan. Biarlah semua itu terjadi. Bukan di dalam diri Bapak, hanya di dalam nama anak kami Kudus. Tinggallah bersama mereka di tempat ini Bapak. Akan pulanglah bersama kami di tempat masing-masing sampai bertemu dengan sore. Hanya di dalam nama Yesus kami datang berdoa syukur. Amin. Nanti Nona kasih nasi karena buat tadi dia mau kepinginan nanti as ini Tuhan sudah nanti dia makan banyak. Jadi kalian harus makan dia banyak mulai hari ini besok. Kalau nanti habis pengharikan mungkin jauh. Makan ya. Makan nasi. Kami pulang karena kami ada keluarga yang menunggu di rumah. Oke, teman-teman, nanti kita lanjutkan pelayanan lagi.